Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hamdan Hussein Batubara. Di video kali ini kita akan bersama-sama membahas cara memproduksi video pembelajaran menggunakan program Camtasia. Program Camtasia adalah sebuah program perekam dan pengedit video yang powerful. Di dalamnya ada fitur animasi sehingga kita bisa membuat sebuah video animasi pembelajaran yang profesional. Oke Bapak Ibu, daripada penasaran, langsung saja kita akan simulasikan. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Saya akan menjelaskannya, mulai dari cara menginstalnya sampai cara menggunakan program Camtasia tersebut menjadi sebuah video pembelajaran, sampai cara mengupload file video tersebut ke media sosial, misalnya ke YouTube. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Baik, di sini kita sudah selesai menginstal program Camtasia-nya. Selanjutnya, kita akan jalankan program Camtasia-nya dengan mengklik icon Camtasia yang ini ya, icon C ini. Kita double klik. Nah, di sini sudah loading ya proses Camtasia-nya dan muncul jendela menu Camtasia. Di dalam jendela menu Camtasia ini ada 3 buah tombol Bapak Ibu. Tombol yang pertama bernama New Project ya, fungsinya untuk membuat project baru. Project baru itu apa? Yaitu project pengeditan video yang baru. Nah, Bapak Ibu, untuk membuka jendela halaman pengeditan video itu bisa mengklik tombol New Project. Nah, kemudian ada tombol yang kedua New Recording, yaitu untuk melakukan perekaman. Dan tombol yang ketiga ada Open Project, yaitu untuk membuka project yang sudah pernah dikerjakan. Sementara di jendela Recent Project, di sini nanti akan muncul daftar project yang sudah pernah dikerjakan. Recent Project artinya project yang terakhir dibuka ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin mengedit video, yang Bapak Ibu klik adalah tombol New Project. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merekam, yang Bapak Ibu klik adalah tombol New Recording. Dan kalau Bapak Ibu ingin membuka project yang sudah pernah dikerjakan, nah Bapak Ibu mengklik tombol Open Project. Di sini saya akan mulai dari merekam dulu Bapak Ibu ya. Nah, berarti kita akan klik tombol New Recording. Nah, silakan Bapak Ibu diklik tombol New Recording-nya. Seperti ini. Nah, maka akan muncul jendela perekaman seperti ini Bapak Ibu. Nah, di jendela perekaman ini ada beberapa tombol. Yang pertama di bagian select area, ada tombol full screen ya, full screen. Artinya layar penuh ya. Nah, tombol ini berfungsi untuk memilih seluruh area layar ya. Jadi nanti kalau diklik tombol full screen, berarti seluruh area layar laptopnya akan terekam. Kemudian ada tombol custom ya. Berarti kita bisa memilih sesuai kebutuhan dan keperluan kita area layar yang mana yang akan direkam. Misalnya saya akan klik tolong. Nah, ini custom. Nah, maka kita bisa mendrag titik yang di pojok ini untuk memilih area layar yang mana yang akan direkam Bapak Ibu. Nah, kalau full screen kan semua layar yang direkam ya. Tapi kalau kita pilih custom, nah, maka kita harus memilih berapa ukuran layar yang akan direkam. Nah, itu fungsinya custom. Di sini saya akan pilih full screen saja ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya seluruh area layar terekam. Selanjutnya ada menu kamera on Bapak Ibu ya. Nah, kamera on itu berarti kameranya sedang menyala, kameranya ikut direkam. Kalau saya klik, maka akan berubah menjadi kamera off, kameranya mati. Berarti kamera si pengajar, gambar si presenter itu tidak akan masuk dalam rekaman layar. Nah, berarti kita klik dulu kamera off-nya sehingga berubah menjadi kamera on. Maka nanti kamera dari si pengajar itu akan ikut terekam di dalam proses perekaman. Kemudian ada icon mikrofon, ini ada audio on. Audio on berarti audio atau mikrofonnya sedang menyala.
Artinya audio suara dari si presenter itu akan ikut terekam. Tapi kalau audionya saya klik misalnya, nah jadinya audio off. Berarti audio mikrofon atau suara si pengajar itu tidak ikut terekam Bapak Ibu. Jadi kita harus pastikan audio on ya Bapak Ibu ya, supaya suara si pengajar itu masuk di dalam rekaman. Lalu setelah mengkliknya atau membuatnya jadi audio on, atur volumenya semaksimal mungkin Bapak Ibu, supaya suara Bapak Ibu nyaring di dalam hasil rekamannya. Setelah itu Bapak Ibu bisa memulai proses perekaman dengan mengklik tombol rek ya, tombol yang berwarna merah ini. Nah, saya klik, maka akan muncul pemberitahuan tekan F10 untuk stop. Dan muncul tadi aba-aba 321. Dan setelah aba-aba itu Bapak Ibu itu sudah mulai proses perekaman. Nah, setelah proses perekaman Bapak Ibu bisa menjelaskan apapun yang ada di layar komputer Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjelaskan misalnya sebuah website. Nah, misalnya menunjukkan sebuah video di YouTube bisa Bapak Ibu ya. Atau misalnya menjelaskan sebuah materi yang ada di Microsoft Word. Nah, misalnya bisa Bapak Ibu tunjukkan misalnya modul Bapak Ibu. Nah, sambil menjelaskannya seperti ini. Nah, atau Bapak Ibu ingin menjelaskan file PowerPoint juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, misalnya PowerPoint Bapak Ibu ingin menjelaskan. Nah, jadi apapun aktivitas yang tampil di layar Bapak Ibu itu akan ikut terekam. Dan disertai juga tadi kamera Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menghidupkan kameranya tadi di settingan perekaman, maka kamera Bapak Ibu juga akan ikut terekam. Jadi seperti itulah cara merekam layar Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai merekam layarnya, nah Bapak Ibu bisa menghentikan proses perekaman dengan mengklik tombol F10 yang ada di keyboard ya, tombol F10. Nah, dan Bapak Ibu juga bisa menghentikan proses perekamannya dengan mengklik ikon Camtasia yang berwarna merah yang ada di taskbar ini. Nah, diklik, lalu klik tombol stop. Nah, maka nanti proses perekaman akan berhenti. Atau klik tombol pause ya untuk menjeda proses perekaman. Dan Bapak Ibu bisa mengklik tombol delete untuk menghapus hasil rekaman. Nah, di sini sudah ada penunjuk durasi bahwa kita sudah rekaman selama 2 menit 2 detik ya. Nah, saya akan klik tombol stop untuk mengakhiri proses perekamannya. Nah, ini sudah berhenti. Nah, setelah berhenti proses perekaman, maka akan terbuka jendela editing video Camtasia Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat, nah, hasil rekamannya itu ada 2 file Bapak Ibu. File pertama adalah file hasil rekaman kamera, ini ya. File yang kedua adalah hasil rekaman layar komputer Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan perbesar hasil rekaman kameranya ini Bapak Ibu. Ini video pertama hasil rekaman kamera, ini video kedua hasil rekaman layar. Jadi videonya ada 2 track ya, 2 video. Nah, ini terpisah sehingga bisa diedit Bapak Ibu. Nah, enaknya di situ karena dia terpisah jadi bisa diedit. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menghilangkan warna hijaunya kan bisa. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengedit video hasil rekamannya dengan cara yang pertama misalnya kita akan menghilangkan background dari video kamera ini. Caranya klik menu more, yang ini Bapak Ibu, menu more, lalu pilih menu visual effect. Nah, ini menu visual effect. Saya klik. Nah, maka akan muncul beberapa menu dari visual effect. Di sini ada menu remove a color. Nah, menu remove a color inilah yang berfungsi untuk menghilangkan warna tertentu Bapak Ibu, warna apapun ya. Nah, di sini saya akan menghilangkan warna hijau. Caranya kita drag, kita seret menu remove a color ini, kita lepaskan ke video kamera, ke video yang ingin kita hilangkan warnanya, misalnya seperti ini. Nah,
Lalu di menu properties yang ini Bapak Ibu, saya klik tombol properties, sudah muncul menu remote color. Ini. Nah, di sini kita akan atur. Nah, caranya di menu colornya, kita klik warnanya. Nah, kita pilih ini. Lalu kita pilih warnanya yang ingin dihilangkan. Misalnya warna bajunya ingin dihilangkan. Maka akan hilang transparan ya bajunya. Atau yang dihilangkan misalnya, saya klik lagi ini, hijaunya. Nah, maka backgroundnya akan hilang Bapak Ibu. Nah, seperti itulah cara menghilangkan warna Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita harus atur toleransinya. Ya, toleransinya kita atur supaya bersih dan kualitasnya bagus ya. Kemudian hue-nya bisa kita naikkan sekitar 40 supaya agak bagus warna kulitnya ya. Nah ini. Nah, kemudian bisa kita perbesar videonya seperti ini, kita drag saja. Atau bisa kita crop Bapak Ibu. Di sini ada menu crop. Nah, bisa kita crop videonya. Nah, seperti ini. Seperti mengcrop gambar ya. Nah, bisa di crop. Nah, seperti ini. Misalnya, cukup saya klik lagi ikon panah untuk memindahkannya. Nah, misalnya saya taruh di sini, saya kecilin dikit segini. Nah, oke. Nah, seperti itulah cara menghilangkan background Bapak Ibu. Selanjutnya misalnya, saya akan menambahkan gambar ya ke dalam video ini Bapak Ibu. Caranya klik menu media. Lalu, di media bin ini, nah, klik menu media tadi ya. Lalu di media bin ini, klik kanan ya di area yang kosong. Seperti ini ada muncul menu import media. Nah, klik saja import media. Nah, lalu pilih. Misalnya Bapak Ibu ingin mengimport video, bisa ya. Tinggal pilih saja video yang ingin diimport. Misalnya adalah video yang ini. Nah, open. Nah, ini sudah terimport videonya. Atau Bapak Ibu ingin mengimport gambar ya, klik kanan lagi import media. Misalnya saya akan mengimport dari sini, akan gambar gambar background transparan ini, lalu pilih open. Saya import lagi sebuah gambar yang meja ini, open. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita akan memasukkan gambar dan video yang kita tambahkan ini ke timeline. Supaya apa? Supaya bisa tampil di hasil videonya Bapak Ibu. Misalnya saya akan tambahkan dulu yang background ini ya. Caranya atur dulu posisi playhead-nya, misalnya ke awal. Saya akan tambahkan ini mulai dari posisi awal. Klik kanan gambarnya lalu pilih add to timeline playhead. Nah, seperti ini. Maka akan muncul dia di timeline yang paling atas, track 3 ya. Di detik pertama playhead. Lalu ini bisa ditarik Bapak Ibu. Nah, ini kan hilang dia Bapak Ibu ya di detik tertentu. Jadi bisa kita tarik ujungnya seperti ini, kita drag. Nah, ke kanan supaya dia tampil terus-menerus Bapak Ibu seperti ini. Nah, lalu ini bisa kita sesuaikan ukurannya ya. Nah, sesuaikan ukurannya seperti ini. Nah, kemudian, karena ini video kamera saya tertutupi, ini bisa kita pindahkan ke depan Bapak Ibu ya, ke atas ya. Caranya kita drag saja ini video ini kita tarik ke atas. Nah, jadinya dia di atas Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini yang kita taruh ke bawah misalnya seperti ini. Nah, kita atur posisinya, misalnya saya sukanya posisinya di sini, boleh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian videonya diperkecil sedikit. Nah, boleh. Kemudian ini videonya terlalu gelap, mau diperterang, bisa Bapak Ibu ya. Visual effect. Nah, kita pilih yang color adjustment ini. Color adjustment ini untuk mengatur warnanya Bapak Ibu ya. Nah, di drag saja, dilepas di sini ya kamera video ini. Nah, ini sudah berubah putih ya warnanya. Nah, di menu properties, color adjustment-nya brightness itu artinya keterangannya kita kurangi ya. Kontrasnya kita kurangi seperti ini.
warnanya ini saturation, ini warna, kita naikkan warnanya. Nah, sampai warna yang kita sukai ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita atur sesuai selera ya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, ini sudah lebih terang ya. Sudah lebih bagus videonya. Tadi sebelumnya gelap ya. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan meja dulu di depannya ya, supaya seolah-olah ada mejanya. Yang ini, gambar meja ini saya tambah di depannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, ini mejanya. Nah, bisa seperti ini ya. Kemudian mejanya kurang besar ya. Nah, ini cukup kayaknya. Kemudian supaya mejanya tampil terus-menerus, kita klik mejanya, kita taruh kursornya di pinggir garisnya, lalu kita tarik Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya yang perlu kita edit di sini. Nah, selanjutnya backgroundnya ini, video latar belakang ya, video layar ini kan terpotong ya. Nah, kita akan klik di sini. Sebelumnya kita kunci saja ini background ini supaya tidak terklik-klik ya. Jadi track yang gambar background ini akan saya kunci supaya tidak tergeser-geser. Ini kan bisa tergeser-geser gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya akan kunci, caranya klik icon kunci ini Bapak Ibu ya, icon gembok ini, klik. Nah, maka dia akan terkunci, nggak bisa tergeser-geser lagi Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya saya akan klik track 1. Track 1 itu adalah yang latar belakang ya. Saya akan klik. Lalu di sini saya akan perkecil ukurannya seperti ini, Bapak Ibu. Saya akan sesuaikan ukurannya dengan ukuran papan tulis ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah cukup Bapak Ibu ya. Nah, kita buat serapi mungkin. Nah, sebenarnya sudah cukup. Nah, jadi nanti video latar belakang itu tampil persis di papan tulis ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini playnya. Nah, selanjutnya apalagi Bapak Ibu ya, kita mengedit suara ya. Nah, kita bisa mengedit suara. Nah, caranya kita klik menu more, lalu pilih audio effect. Nah, audio effect. Nah, ini audio effect. Audionya di sini ya Bapak Ibu ya, yang ada gelombang suaranya ini. Nah, di audio effect ini kita klik kanan, lalu di sini ada tulisan spread audio and video. Kita bisa memisahkan audio yang ada dalam video ini dari videonya. Nah, fungsinya itu. Misalnya saya pilih spread audio and video. Saya klik, maka antara video dengan audionya terpisah. Dia berada di track tersendiri. Nah, selanjutnya saya akan edit ini audio ini. Misalnya saya akan naikkan volumenya Bapak Ibu. Cara menaikkan volumenya adalah tinggal ini Bapak Ibu, kita tarik garis ini ke atas ya. Tarik garisnya ke atas. Nah, seperti ini. Tarik ke atas. Nah, sehingga gelombang suaranya lebih kelihatan. Maka berarti suaranya akan lebih jelas Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga bisa mengaturnya Bapak Ibu. Misalnya, ini gelombang suaranya terlalu tinggi kayaknya tadi saya nariknya. Segini saja sudah cukup ya. Nah, kita juga bisa mengatur gelombang suaranya Bapak Ibu dengan cara klik di garisnya Bapak Ibu. Klik di garisnya. Lalu pilih add audio point ya, buat titik point audio. Nah, ini muncul titiknya. Kemudian buat lagi titik lagi, misalnya saya klik di garisnya, lalu pilih add audio point untuk menambahkan titiknya. Nah, titik ini bisa ditarik ke bawah, Bapak Ibu seperti ini. Tarik ke bawah, tarik ke atas. Nah, maka volumenya itu nanti akan menyesuaikan titik ini. Kalau ditarik ke bawah berarti volumenya turun, kalau ditarik ke atas berarti volumenya naik. Misalnya
volumenya dari pelan naik, berarti seperti ini, dari pelan naik, 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 atau dari nyaring turun, turun, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa kita atur gelombang suaranya. Nah, oke, saya akan coba remove ya, all audio point ya. Kita ingin menghapus titik-titiknya. Nah, ini normal lagi Bapak Ibu. Kemudian selain untuk mempenyaring suara tadi dengan cara ditarik ke atas Bapak Ibu, kita juga bisa menggunakan menu noise removal ini untuk menghilangkan noise ya, suara bising, atau menggunakan menu volume leveling untuk menaikkan volume, tapi saya jarang menggunakan itu, biasanya saya tarik aja ke atas. Nah, kemudian ada menu fade in ya, kalau ditarik ke sini, nah dia akan membentuk kurva dari rendah ke tinggi volumenya. Kalau fade out ditaruh ke audio, di akhirnya nanti dia dari volume nyaring pelan-pelan menurun seperti itu. Kemudian ada menu clip speed ya, mengatur kecepatan audionya. Nah, misalnya saya akan tarik clip speed, saya taruh di sini. Lalu di sini speednya 1 kali, saya ubah menjadi misalnya 3 kali. Enter ya. Nah, ini speednya 3 kali. Jadi suara ngomongnya nyunyunya kayak gitu ya, cepat banget ya. Nah, ini saya hapus saja clip speed ini, normal lagi ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menganimasikan videonya. Nah, ini animasi ya. Di sini ada menu animation Bapak Ibu ya, menu animasi. Nah, kita klik menu animasi. Misalnya saya akan menganimasikan yang ini dulu, video latar belakang ini Bapak Ibu. Nah, video latar belakangnya saya akan animasikan, berarti di sini ya. Nah, di sini. Nah, caranya klik menu animation tadi, lalu pilih ini, tab animation ya, menu animation. Lalu pilih custom. Custom ini ditarik Bapak Ibu. Lalu dilepas ke video yang mau dianimasikan. Misalnya saya akan menganimasikan di video ini. Nah, misalnya di sini. Saya akan zoom dulu. Nah, ini. Nah, klik titiknya. Misalnya saya akan animasikan dengan cara menarik ini. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti animasinya kayak gini, Bapak Ibu. Dari kecil membesar. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan animasikan lagi custom di durasi tertentu, di durasi ini. Ini dari besar, misalnya di titik merah ini, dia akan mengecil. Ini saya perkecil lagi. Saya perkecil. Nah, jadinya kayak gini Bapak Ibu. Saya tunjukkan secara cepat saja. Nah ini. Ya. Nah, itu biasanya sering saya terapkan pada video tutorial Bapak Ibu. Tutorial yang misalnya icon tombolnya misalnya terlalu kecil ya, sehingga perlu di zoom. Nah, saya menzoomnya itu pakai animasi ini Bapak Ibu. Nah, misalnya saya bilang di sini klik icon PowerPoint misalnya kan. Nah, saya akan animasikan di detik ini. Customnya ditarik, taruh sini misalnya. Nah, lalu saya akan tarik ini. Nah, tarik bawahnya juga. Oh, ini Microsoft Word yang diklik ya. Seperti ini. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, cara untuk menganimasikannya. Selanjutnya saya akan perbaiki kembali ya. Nah, akan saya perbaiki kembali ukurannya. Oke, sudah normal lagi. Selanjutnya saya akan menambahkan annotation Bapak Ibu. Anotasinya bisa berupa teks atau ini panah ya, bintang, bentuk-bentuk shape, ada air ya, ada stabilo, ada ini icon-icon, ada tombol keyboard. Nah, banyak sekali ya. Nah, yang anotasi yang bisa ditambahkan.
Jadi cara menambahkan anotasi, teks, ataupun bentuk-bentuk lain itu klik menu annotation. Yang ini, misalnya saya akan menambahkan teks Bapak Ibu di sini. Caranya tinggal kita drag yang ABC ini Bapak Ibu. Drag, lalu lepaskan di durasi mana mau ditaruh teksnya. Misalnya di durasi ini saya tambahkan teks di sini. Nah, misalnya double klik teks ABC-nya Bapak Ibu lalu ketik misalnya subscribe. Nah, misalnya saya klik seperti ini. Nah, sudah. Saya posisikan lagi misalnya di sini. Nah, misalnya warnanya juga bisa diatur Bapak Ibu di menu properties ini. Ada warnanya di sini. Warnanya misalnya saya ubah jadi warna merah. Kemudian di sini jenis hurufnya, fontnya bisa diatur juga ya. Nah, fontnya misalnya jadi Arial. Nah, boleh ya. Nah, di sini ada banyak nih ukurannya, size. Nah, ukurannya bisa diatur Bapak Ibu. Nah, taruh di sini misalnya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin menganimasikan teksnya juga bisa Bapak Ibu. Seperti tadi. Kita klik menu animation, klik custom. Nah, ini misalnya kita animasikan dari kecil membesar. Misalnya, oh ini aja ya, membesar. Kemudian tarik lagi animationnya, mengecil misalnya, ini mengecil. Tarik lagi animationnya misalnya, membesar lagi. Nah, jadi animasinya ini besar kecil misalnya. Nah, saya coba play. Oke. Selanjutnya bisa kita tambahkan efek ini Bapak Ibu, behaviors. Efek behaviors itu adalah animasi juga Bapak Ibu. Di sini sudah ada pilihan animasi kayak di PowerPoint ya. Nah, misalnya ada menu fade, animasi fade ya. Saya akan tarik animasi fade. Saya akan taruh di teks ini aja. Nah, seperti ini. Maka nanti teksnya akan beranimasi. Seperti ini Bapak Ibu. Atau misalnya yang ini, yang jump ya, melompat, jump and fall. Saya tarik, saya taruh di sini, lepas. Nah, saya akan coba play. Nah, ini akan jumping dia ya. Nah, seperti ini, ada animasinya. Atau pop up. Nah, ini pop up. Saya akan coba lagi animasi ini. Kita lihat hasilnya. Nah, pop up itu ini, goyang-goyang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini teksnya mau berapa lama ditampilkan? Bisa kita drag ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Mau berapa lama? Nah, seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu explore sendiri ya. Animasi-animasi yang ada di Camtasia. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menambahkan anotasi lagi ya. Anotasi ini. Sketch ya. Sketch. Misalnya saya akan tunjuk logo ini. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi caranya itu cukup mudah Bapak Ibu ya. Tinggal di drag aja langsung. Misalnya di detik ini saya ingin menunjuk video ini. Nah, taruh di sini. Nah, maka nanti akan muncul sketsa menunjuk. Ini bisa diatur ukurannya Bapak Ibu. Misalnya ukurannya segini. Nah, ini misalnya ini kurang jelas karena terlalu kurus, bisa ditebalkan melalui properties ini Bapak Ibu. Ada menu thickness. Thickness itu adalah ketebalannya. Ini warnanya bisa diatur. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah menu sketch. Misalnya saya pakai menu yang kotak ini, saya taruh di sini. Saya akan taruh di sini seperti ini misalnya. Kasih warna hijau, ketebalannya saya naikkan misalnya. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada garisnya ya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai ya, ini saya hapus saja ini dengan cara klik kanan remove all effect aja ya. Nah, kita hapus efeknya.
Ini jadi manual lagi. Ini sketsa, ini kita hapus saja. Delete ya. Nah, ini sudah dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transisi ya. Transisi itu adalah efek di awal ya, di potongan video. Nah, misalnya saya akan memotong videonya. Cara memotong video di Camtasia itu cukup mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal arahkan saja ini, playhead ini, garis ini, ke bagian yang ingin dipotong. Misalnya saya ingin memotong di bagian mana ya? Akan cari dulu. Bagian yang tepat misalnya adalah di bagian yang salah. Misalnya di bagian ini, saya ingin potong bagian ini, lalu klik bagian track ya, track yang ingin dipotong Bapak Ibu, klik track yang ingin dipotong, misalnya track ini atau track ini. Nah, misalnya saya ingin memotong background ini. Nah, lalu klik yang ini Bapak Ibu, split ya, split ini artinya memotong. Nah, makanya akan terpotong Bapak Ibu. Nah, misalnya saya potong lagi di sini, split. Nah, sudah terpotong 3. Yang bagian tengahnya bisa dihapus, klik kanan, delete. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk menghilangkan bagian video yang tidak diinginkan. Misalnya saya potong. Nah, videonya saya potong. Yang tengahnya saya delete misalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, cara memotong video. Di antara potongan video ini bisa kita tambahkan transisi. Caranya, tarik saja menu fade ini, lalu lepas seperti ini. Tarik menu fade misalnya, atau transisi yang lain juga boleh. Seperti ini. Jadi hasilnya nanti tidak terlalu kelihatan ya. Coba saya pakai transisi yang ini, fade yang ini. Hasilnya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu hasilnya ya. Jadi dia potongannya menggelap gitu ya. Transisi fade to black ini ya. Nah, itu. Bapak Ibu bisa menggunakan transisi yang lain. Nah, sepertinya sudah cukup banyak fitur yang saya jelaskan ya. Ada voice narration, ini fungsinya untuk merekam narasi Bapak Ibu. Nah, kemudian ada fitur interactivity. Interactivity ini untuk e-learning biasanya Bapak Ibu. Kemudian ada menu caption ya, untuk menambahkan subtitle atau caption. Ada menu kursor efek Bapak Ibu ya. Ini saya akan jelaskan menu kursor efek. Fungsinya untuk memberikan efek tertentu di kursor. Misalnya saya akan berikan efek highlight ya, warna kuning. Saya drag, lalu saya lepaskan ke video yang ada kursornya Bapak Ibu. Lepaskan di video latar. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di layar sini sudah ada warna kuning. Nah, warna kursornya semakin kelihatan. Ada juga ini kursor spotlight. Nah, saya lepaskan misalnya seperti ini. Jadinya hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Spotlight. Nah, ada juga kursor magnify. Saya lepas. Nah, saya akan coba hapus dulu yang kursor spotlight ini. Hapus. Nah, jadi kalau dia mengklik Bapak Ibu nanti akan muncul efek. Nah, seperti itu. Di sini ada klik kiri ya, untuk menambahkan suara klik kiri. Nah, jadinya seperti ini. Ada suara klik gitu begitu dia mengklik. Atau efek ini klik kiri. Ada cahaya ketika dia mengklik seperti ini. Nah, itu ada cahayanya Bapak Ibu ya. Nah, itu efek-efek untuk audio. Silakan Bapak Ibu coba saja, drag saja efek-efeknya ke dalam timeline, maka nanti efeknya akan bisa diterapkan. Efeknya diatur melalui menu properties ini. Jadi tidak usah khawatir, Bapak Ibu semakin sering berlatih, mencoba pasti akan semakin terampil. Selanjutnya Bapak Ibu saya akan mengubah file hasil editan ini menjadi sebuah video. Cara mengubah hasil editan ini menjadi video itu pertama kita klik tombol share ya, ini tombol share yang ada di pojok kanan atas ini. Lalu pilih local file jika ingin menyimpan hasil
editannya ke dalam komputer, atau pilih screencast.com untuk langsung menguploadnya ke YouTube, ke screencast.com, atau Vimeo untuk menguploadnya langsung ke Vimeo, atau ke YouTube untuk menyimpan hasil videonya langsung ke YouTube, atau Google Drive. Nah, untuk menyimpan hasil videonya ke Google Drive. Nah, saya akan pilih misalnya local file aja. Nah, ini muncul jendela seperti ini. Kemudian pilih saja Bapak Ibu yang ini MP4 only up to 1080. Ini Full HD ya, ukurannya Full HD. Yang ini HD ya, high definition. Ini sudah bagus ya. Nah, kalau mau lebih bagus lagi yang ini. Nah, pilih salah satu antara 720 dengan 1080 pixel aja Bapak Ibu ukuran videonya. Nah, misalnya saya pilih 720 saja. Lalu klik tombol next untuk lanjut, lalu ketik nama judul videonya, misalnya hasil coba video. Nah, lalu Bapak Ibu klik icon folder yang ini untuk memilih folder penyimpanan videonya. Nah, seperti ini misalnya saya akan simpan di desktop misalnya. Lalu ini nama filenya hasil coba video, lalu save. Lalu klik tombol finish Bapak Ibu ya, finish. Nah, sekarang sudah proses rendering video, proses mengubah hasil editan video menjadi sebuah video. Nah, kita tunggu prosesnya. Proses rendering ini biasanya ditentukan oleh RAM dari laptop Anda, prosesor laptop Anda, ataupun kartu grafis dari laptop Anda. Semakin tinggi kartu grafisnya, maka akan semakin cepat proses renderingnya. Di samping itu juga ditentukan oleh ukuran videonya, durasinya. Kalau videonya panjang, maka nanti proses renderingnya juga akan semakin lama. Nah, Bapak Ibu di sini proses renderingnya sudah 90, sudah 100%. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu ya, langsung. Nah, ini hasil rekaman kita tadi Bapak Ibu. Nah, seperti itulah cara membuat video pembelajaran Bapak Ibu ya, menggunakan Camtasia. Ini mouse-nya tadi ada efeknya Bapak Ibu ya. Oke, tidak apa-apa, hanya uji coba. Saya akan close. Ini filenya bisa disimpan, tombol file save ya, atau Ctrl S save. Kita simpan projectnya, namanya misalnya apa, test video misalnya. Lalu klik tombol save ya, saya simpan di folder Camtasia aja. Nah, oke, saya tutup jendelanya. Nah, ini di desktop tadi hasil coba video. Ini video yang kita edit tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tulisan subscribe tadi sepertinya. Nah, ini ada tulisan subscribe Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, silakan dicoba. Terus berlatih pelan-pelan saja. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan semakin terampil dalam membuat sebuah video pembelajaran yang profesional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.